Bismillah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa insyrah tadwa'in mahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang merupakan pertemuan kita yang ketiga pada tahun ajaran yang baru ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan di dalam proses belajar kita, keberkahan di dalam hasilnya, sehingga kita mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya katakan bahwa ini adalah pertemuan yang ketiga, masih dalam muqaddimah daripada kitab Fathul Qorib. Kitab yang akan kita pelajari ini adalah satu kitab yang merupakan syarah daripada matan yang dipakai di seluruh dunia selama dalam mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Sebagaimana sudah saya katakan bahwa ada 4 imam besar, ada 4 mazhab besar yang berkembang di dunia. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah rahimahullah, meninggal tahun 150. Pada tahun yang sama lahirlah Imam Asy-Syafi'i tahun 150, lahir 204 meninggal. Setelah itu, sebelum Imam Syafi'i ada nama Imam Malik bin Anas, meninggal 174, dan setahun setelahnya Imam Laits bin Sa'ad adalah imam yang menurut Imam Asy-Syafi'i afqahu min Malik, yang lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi karena murid-muridnya tidak menyebarkan ajarannya, maka terbatas pada zaman itu saja terkenalnya, tidak sampai hari ini. Nah, setelah itu baru Imam Asy-Syafi'i, tahun 150, meninggal 204. Nah, mengenai bagaimana silsilah ilmunya Imam Syafi'i sehingga sampai kepada kita, pernah kita bahas pada pelajaran yang sudah lewat. Setelah itu barulah Imam Ahmad bin Hanbal, yang merupakan murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Pernah juga kita bahas rangkaian kaitan antara masing-masing imam itu. Beliau meninggal tahun 241. Nah, kitab yang kita pelajari ini adalah syarah daripada matan yang paling populer di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Namanya matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau matan Ghayatul Ikhtisar, atau matan Abi Syuja', atau populer juga di kalangan kita dengan matan Taqrib. Nah, matan Abi Syuja' ini adalah satu kitab yang sangat kecil, tetapi menurut para ulama berisi uraian yang sangat bagus. Uraiannya bagus, isinya bagus.
tata penyajiannya juga bagus. Maka sehingga muncullah ulama-ulama yang kemudian memberikan penjelasan daripada kata-kata yang ada di situ. Jadi kalau kitab yang kecil atau matan diberikan penjelasan, itu namanya syarah. Kitab induknya asli namanya at-tasnif. Pengarangnya musannif. Pengarangnya bernama musannif. Nah, kitab itu jika dijelaskan lagi oleh orang lain, makanya di pinggir itu namanya matannya. Di tengahnya itu namanya syarah dalam kitab kalian itu. Kalau pengarang matan namanya musannif. Yang mensyarahkan namanya syarih. Qala syarihu, qala al-musannifu. Nah, kalau syarahnya itu dijelaskan lagi oleh orang lain, itu namanya hasyiah. Nah, makanya kalau matan musannif, kalau syarah al-syarih, sementara kalau hasyiah itu namanya muhasyi, qala al-muhasyi. Seperti ini misalnya Bajuri atau Bajuri. Karena ada beberapa kitab yang populer yang merupakan syarah daripada matan Ghayah wa Taqrib ini. Ada namanya yang paling aqdam syuruh, yang paling tua syarahnya itu namanya kitab Tuhfatul Labib karangan Imam Ibnu Al-Qatib. Beliau meninggal tahun 702. Nah, setelah itu datanglah Imam Al-Hisni, Taqiyuddin Al-Hisni, menulis satu kitab syarah bernama Kifayatul Akhyar fi Syarh Matn Ghayatul Ikhtisar. Beliau meninggal tahun 829. Itu lebih besar daripada ini, 3-4 kali lipat. Setelah itu barulah ini Fathul Qarib karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Nah, Fathul Qarib ini karena dipandang bagus oleh para ulama, maka beberapa ulama mensyarahkan atau menjelaskan lagi, itu namanya hasyiah. Yang paling terkenal kitab hasyiah Imam Bajuri atau Bajuri. Ada At-Tawshih karena Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, setelah Fathul Qarib ini ada namanya Al-Iqna kan Imam Al-Khatib Asy-Syarbini. Iqna ini dipandang bagus, disarahkan lagi oleh ulama yang kemudian datang setelahnya, atau dihasyiahkan. Syarah disyarahkan namanya hasyiah, saya bilang tadi. Maka datanglah Imam Al-Qalyubi mensyarahkan kitab Iqna tadi itu. Datanglah Imam Mujairimi menhasyiahkan Iqna tadi itu. Ada juga syarah yang modern, syarah yang merupakan karangan ulama yang masih hidup sampai hari ini. Syekh Mustafa Adibul Bugha mengarang satu kitab bernama At-Tadhhib bi Adillati Matn Ghayah wa Taqrib. Di situ menguraikan dalil-dalil. Ini hukum ini, dalilnya asalnya ini. Ini asalnya ini. Dan seterusnya begitu. Ada juga Nazam Al-Imriti dan seterusnya. Intinya adalah bahwa kitab Fathul Qarib ini adalah salah satu kitab yang paling populer yang merupakan syarah daripada kitab yang ditulis Imam Abu Syuja. Imam Abu Syuja yang lahir tahun 433. Tetapi tahun meninggalnya itu khilaf para ulama. Kalau tahun lahirnya itu sepakat para ulama adalah tahun 433 Hijriah. Baik, kita lanjut ke bahasan biar cepat. Qala asy-syarih rahimahullahu taala
Qala Syekhul Imam Al-Imamul Alimul Allamatu, telah berkata Imam Al-Alim yang alim, Al-Allamah. Allamah itu adalah bentuk mubalaghah atau superlatif daripada alim. Alim itu orang yang banyak pengetahuannya. Allamah sangat banyak pengetahuannya. Banyak orang yang salah memahami, dikira bahwa alim itu orang yang rajin ibadah. Itu namanya soleh. Orang baik namanya orang soleh. Kalau orang yang ilmunya banyak namanya alim. Sangat banyak ilmunya namanya allamah. Syamsuddin Abu Abdillah. Syamsuddin. Pernah saya jelaskan bahwa ada beda Syihabuddin dengan Syamsuddin. Kalau Syihabuddin, pernah saya jelaskan apa bedanya? Kalau Syamsuddin adalah seorang yang bernama Muhammad, gelarnya Syamsuddin. Kalau Syihabuddin namanya Ahmad. Makanya ini berarti pengarang kitab Fathul Qorib ini bernama Muhammad. Ayo kita baca. Syekh al-Imam, Syekhul Imam, Imam badal pada Syekh Al-Alim, sifat Al-Allamah, sifat kedua Syamsuddin. Padahal Syamsuddin Abu Abdillah. Ini ada gelar, ada kunyah. Syamsuddin gelarnya, laqabnya. Abu Abdillah adalah kunyahnya, julukan. Nah, Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, yaitu Muhammad bin Qasim. Nah, itu kan namanya Muhammad, makanya gelarnya Syamsuddin. Coba kalau dia namanya Ahmad berarti Syihabuddin. Taghammadahullahu bi rahmatihi wa ridwanihi. Amin. Nah, ini namanya jumlah mu'taridah, jumlah yang tidak ada kaitannya dengan bahasan sebelum atau setelahnya. Taghammadahullah, fi'il fa'il dan fi'il maf'ul dan fa'il. Taghammadahu maf'ul, hunya, Allah fa'ilnya. Semoga Allah merahmati, membungkusnya, meliputinya dengan birahmatihi, dengan rahmatnya. Waridwanihi, ridwani ma'tuf kepada rahmati. Waridwanihi aminah. Amin ini namanya isim fi'il amr, maknanya adalah istajib. Ini telah berkata imam yang sangat alim, yaitu Syamsuddin, matahari agama, Abu Abdillah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan meridainya. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah ini mungkin akan kita bahas pada tafsir surah Al-Fatihah, karena akan jadi panjang. Akan jadi panjang kalau kita akan membahas tentang alhamdulillah. Ini adalah segala macam puji. Al di situ lil istighraq, yang memberikan makna seluruh jenis pujian. Lillahi, alhamdu sebagai mudhaf, sebagai apa? Mubtada. Nah, di dalam yang namanya ilmu nahwu itu boleh saja seorang itu membaca bilang alhamdulillah misalnya. Itu boleh saja kalau ada alasannya. Tetapi tidak begitu dengan Al-Quran. Karena kalau Al-Quran itu adalah satu kitab yang sudah ada tuntunan cara membacanya. Misalnya alhamdulillah, memang yang paling tepat alhamdulillah, tapi bisa saja orang pun alhamdulillah. Kenapa? Oh, saya takdirkan qara'tu alhamdulillah. Saya
membaca alhamdulillah. Ini adalah segala puji bagi Allah. Di sini sebagai mubtada. Lillahi khabar. Yang tadi daripada siful jumlah jar majrur. Tabarrukan itu maf'ul li ajli, yaitu min ajli at-tabarruk, karena berharap keberkahan. Kan ada maf'ul bih kan, macam-macam ketika dalam bahasa. Bi fatihati al-kitab, dalam rangka mencari mengharap keberkahan terhadap Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Apa maksudnya? Fatihah. Karena kalimat pertama alhamdulillah, Fatihah itu adalah alhamdulillah. Fatihatul mudhaf, al-kitab mudhaf ilaih. Li'annaha, karena lam jar anna majrur tetapi tidak nampak. Anna adalah salah satu yang berfungsi menasabkan isim dan menampakkan khobar. Maka setelah inna itu seharusnya baris atas innaha li annaha ibtida'u khobar inna. Karena alhamdulillah itu adalah permulaan kulli amrin dzibalin. Karena Fatihah kitab itu adalah pembuka setiap perkara yang amrin mudhafun ilaih dzi naat atau sifat pada amrin, balin dzi mudhaf, balin mudhafun ilaih, wa khatimatu maf'ul kepada ibtida'u, ma'tuf kepada ibtida'u. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin, wa akhiru da'wa al-mu'minin fil jannati daris sawabi. Dari badal daripada al-jannah, as-sawabi mudhaf ilaih. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai, jadi alhamdulillah itu sebagai langkah mencari keberkahan daripada Fatihah. Wa khatimatu kullu du'ain mujab, dan sebagai penutup segala doa yang dikabulkan, yang diijabah oleh Allah SWT. Wa akhiru da'wal mu'minin fil jannati dari sawab, dan panggilan terakhir, ucapan terakhir seorang mukmin nanti di surga adalah alhamdulillah. Dari sawab, yaitu tempat seorang mendapat atau menerima daripada pahala atas pekerjaan yang sudah dia lakukan. Ahmaduhu. Nah, setelah itu beliau mengatakan, saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu. Fi'il, fa'il dan maf'ul. Fi'ilnya dia ada fi'il mudhari' ahmadu. Ahmadu sini adalah fi'il. A-nya itu sebagai fa'ilnya. Saya memuji. Hu, Tuhan. Jadi saya fi'ilnya, memuji. Saya fa'ilnya, memuji adalah fi'ilnya, Tuhan adalah maf'ulnya. Saya memuji Tuhan. Awwaffaqo, ia telah memberikan taufik. Man arada min ibadihi, yang dia kehendaki daripada hambanya. Littafaqquhi, untuk
ahli, pandai di dalam memahami agama. Ala wafqi muradihi, sesuai dengan kehendaknya. Kita bisa melakukan satu kebaikan. Bahkan saat ini kita bisa duduk di sini, tadi bisa sholat subuh, kalian bisa ngaji dan seterusnya, itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melakukan satu kebaikan, sudah taufik. Kita bersyukur dengan taufik yang ada, dengan melaksanakan kebaikan setelahnya. Maka saya memuji kepada Allah yang sudah memberikan taufik kepada yang man arada, isim mausul, wafaqa man arada itu sebagai jumlah setelahnya yang merupakan silah, silah daripada man itu. Karena setiap isim mausul dia akan butuh kepada jumlah setelahnya yang merupakan silah dan aid juga di situ nanti. Jadi ahmadu awafaqa man arada, siapa yang dia kehendaki, min ibadihi, daripada hambanya, littafaqwi fiddin, untuk memahami agama, ala wafqi muradihi, sesuai dengan kehendaknya, wa usalli, dan saya bersolawat. Solawat seorang manusia terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah at-ta'zim, ad-du'a wa ta'zim. Kalau dari kita kepada beliau, doa dan penghormatan kita. Kata Imam Al-Qurtubi ini, kalau dari Tuhan kepada Nabi, salawat itu adalah rahmatu wa ridwan, rahmat dan ridhonya. Kalau dari malaikat kepada Nabi, itu istighfar wa doa, istighfar dan doa. Dari kita ad-doa wa ta'zim. Makanya innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ala afdali khalqihi, yaitu manusia ciptaannya yang paling afdal, yang paling baik, yang paling tinggi derajatnya. Muhammadin badal ibadah khalqi, yaitu sebaik-baik ciptaannya. Siapa itu? Muhammadin. Itu namanya badal. Muhammadin sayyidil mursalin. Badal lagi. Sayyidi mudhaf, al-mursalin mudhaf ilaih. Sebaik-baik ciptaannya yaitu Muhammad, ia merupakan pimpinan para rasul. Berapa banyak rasul? Berapa banyaknya? Berapa? Itu yang ada dalam Al-Quran. Yang diceritakan di dalam Al-Quran itu hanya 25. Tapi jumlahnya 313 atau 315. Itu riwayatnya dua-duanya ada. 313 dan 315. Nabi berapa? Berapa Nabi? Nah, jinan kecil. Nah, berapa? Upin-ipin. Boboho udah nggak ada ya. Iya. Ucup, mana Ucup? Ya. Jadi kalau Nabi 124.000 Nabi banyaknya. Makanya banyak Nabi.
yang kita tidak tahu. Banyak rasul yang tidak kita ketahui. Jadi Nabi SAW adalah pimpinan seluruh Nabi dan Rasul. Apa beda Nabi dengan Rasul? Hah? Kalau Nabi itu diberikan wahyu untuk dirinya sendiri. Walam yu'mar bitablighi, dan tidak diperintah untuk menyampaikannya. Tapi kalau ada perintah untuk menyampaikan kepada orang lain, itu namanya Nabi dan Rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud dan seterusnya. Jadi sekali lagi, ahmaduhu aw waffaqah. Saya muji pada Allah yang telah memberikan taufik kepada yang Dia kehendaki daripada hambanya untuk memahami agama. Lebih-lebih ini fikih. Perlu kalian ketahui bahwa fikih ini adalah aturan di dalam kita hidup, di dalam kita ibadah. Hanya fikih itu secara bahasa adalah al-fahm, memahami. Adapun menurut syara adalah fikih itu al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Itu sekumpulan hukum-hukum agama yang berkaitan dengan amaliyah, aktivitas seorang muslim, seorang manusia yang diambil dari dalil-dalil yang rinci, yang sumbernya adalah daripada dalil yang rinci. Jadi hukum-hukum yang muncul. Satu contoh misalnya apa misalnya? Ya, minum apa namanya? Ya minum khamar misalnya. Di situ ada beberapa uraian tentang minuman keras di situ. Satu uraian di situ menyebutkan bahwa boleh. Wala taqrabus salata wa antum sukar. Boleh. Selain waktu akan sholat. Bahkan sebelumnya menjelaskan kebolehan secara umum. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Hanya menyebutkan tentang kelebihan dan mudaratnya. Tidak ada pengharaman di situ. Tapi setelah mempelajari asbabun nuzul ayat, ini ayat yang terakhir turun dari hadis Nabi, kul muskirin khamrun, semua yang memabukkan haram dipadukan, maka jelas hukumnya sudah haram. Dari dalil yang rinci, walaupun dalam Al-Quran ada, pertama menjelaskan kebolehannya, manfaatnya dan kandungannya, kemudian menjelaskan keharaman pada waktu khusus, kemudian menjelaskan keharaman secara mutlak, mana yang akan kita pakai. Itulah yang dianalisa oleh para ulama. Lihat, oh ini yang terakhir, ini dalam hadis, ini bunyinya dan seterusnya. Jadi istimbat, jadi fikih itu tidak mungkin seorang akan sempurna ibadahnya tanpa tahu hukum fikih ini. Tidak mungkin kalian akan bisa bermasyarakat tanpa tahu hukum fikih ini. Ada saat orang bertanya, ini apa ini? Makanan ini haram apa halal ini? Oh, itu tidak boleh. Mana dalilnya? Oh, dalam Al-Quran ini, dalam hadis ini. Di antara salah satu yang dilarang adalah yang sifatnya menjijikkan dan seterusnya, apapun, atau mungkin karena dia bertaring, karena dia macam-macam alasan di situ. Kalian sekarang masuk hari ini? Enggak. Kita lanjut sebentar. Biasanya kalau ini udah selesai nih kalau kita masuk, biar lebih banyak dapatnya ya. Iya Banda. Sampai jam, ya tinggal 7 menit lagi lah. 7 menit lagi. Dan
wa usallimu ala afdi khalqihi wa usalli wa usallimu. Nah, itu hati-hati kalau orang baca salawat kadang-kadang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Jangan kalau bilang sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sallillah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim, itu hati-hati ya. Jangan asal-asalan ikut. Sama dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini kok taqabbalallahu minkum wa minna wa minkum. Ini kok banyak sekali minkumnya. Sementara aturannya di dalam berdoa itu bagian besar, atau setidaknya sejauh yang saya tahu, bahwa semua hadis Nabi, semua doa-doa yang pernah dibaca oleh Nabi, kalau untuk membacakan kepada orang lain, itu mulai dari diri kita dulu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam tahiyat. Selamatan kepada kami dan pada hamba-hamba yang soleh. Doa-doa sahabat waktu riwayat ketika para sahabat sudah selesai daripada salat Idul Fitri, ketika mereka berdua mengatakan taqabbalallahu minna wa mink. Semoga Allah menerima amal saya dan Anda. Itu yang persis dengan bacaan yang biasa kita baca sebelum baca Al-Quran, sebelum baca apa, macam-macam. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi. Selawat dan salam kepada makhluknya yang paling afdal, Muhammadin, yaitu Muhammad. Sayyidil qail, yaitu Sayyid al-Mursalin, pimpinan para rasul, al-qail yang berkata. Al-qail na'at daripada Muhammadin. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan diberikan pemahaman di dalam agama. Akan sangat rugi ketika seorang itu sangat ahli dalam berbagai bidang tetapi tidak memahami agamanya, tidak memahami cara dia sholat dengan yang benar, tidak memahami cara dia melakukan yang wajib, bahkan haji, puasa dan seterusnya dengan benar. Ingat, setan itu jauh lebih takut kepada orang yang ahli fikih banding orang yang taat ibadah. Ada dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah itu, faqihan wahidan asyaddu ala syaitan afi abid min alfi abid. Satu orang ahli fikih lebih ditakuti oleh setan dibanding dengan 1000 orang yang ahli ibadah tetapi tanpa ada ilmu fikih, tanpa ada ilmu. Karena orang yang sudah yang dasar pengetahuannya jelas dan kuat itu akan terus bermain logikanya dengan pengetahuan yang dia miliki. Sehingga ada bisikan macam-macam yang kira-kira menyimpang, bisa dia uraikan di dalam pikirannya dengan dasar pengetahuan yang dia miliki.